Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan penyelidikan kasus diplomat Arya Daru Pangayunan. Terakhir, kita mau update keterangan dari Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa sekali lagi katanya Polda Metro Jaya belum berhenti, masih berproses, masih maraton, akan meminta keterangan lanjutan. Ini keterangan dari Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto yang disampaikan itu pada sekitar 28 November 2025. Poinnya adalah beliau mengatakan akan berkoordinasi dengan Meta perusahaan ya, karena kan keluarga ADP juga banyak yang bernama Meta. Meta itu adalah perusahaan pengelola Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram, sebab sosial media Arya Daru disebutkan sempat aktif. Nah, ini kan kalau kita lihat di akhir November, sekarang sudah Januari awal di 2026, kurang lebih sudah sebulanan. Bagaimana nih, Bapak? Sudah ada kelanjutannya belum terkait koordinasi dengan Meta tersebut yang dikatakan akan diusut gitu sama Polda Metro Jaya? Ya, sampai sekarang sih kayaknya masih belum. Mungkin karena hari libur ya, harapannya Senin atau Selasa minggu depan itu sudah ada keterangan selanjutnya. Tetapi di sisi lain, aku akan bacakan adalah keterangan yang disampaikan dari Nikolai Aprilindo di sosial medianya di Instagram terkait dengan update kasus Arya Daru. Pertama dikatakan begini bahwa CCTV yang tidak pernah dibuka secara transparan. Ini adalah yang disampaikan kuasa hukum dari keluarga. Kenapa CCTV-nya tidak pernah disampaikan secara transparan, bahkan dibandingkan dengan media Kompas TV yang pernah tayangannya kalau nggak salah tuh acaranya Dipo ya, itu kan dikasih lihat CCTV semuanya. Nah, keluarga itu sebenarnya meminta diberikan kesempatan sama seperti media tersebut. Ada salah satu statement yang aku masih ingat banget. Media aja bisa dilihatkan semuanya seperti itu, tetapi kenapa kita yang korban kok nggak bisa dilihatkan? Apa yang terjadi? Apa karena, I don't know, aku rasa sih kayaknya Polda Metro Jaya kalau mereka ngasih data, mereka juga harus mikir 1000 kali nih, karena data ini bisa jadi itu akan dijadikan alat untuk menyerang balik mereka dalam tanda kutip. Sebenarnya kalau memang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, ada selisih opini, pendapat yang produktif, menurut aku bagus ya. Kalau semuanya oke-oke aja, kalau kasusnya terpecahkan nggak masalah. Tapi kan oke-oke aja kasusnya nggak terpecahkan, banyak yang masih tidak percaya dan ngerasa janggal dengan temuan-temuannya kalau nggak ada unsur pidana. Aku rasa konflik itu perlu untuk kasus ini agar bisa lebih produktif. Yang kedua, disampaikan dari Pak Nikolai adalah HP-nya entah di mana. Ini loh yang sebenarnya juga sangat konyol sih bagi aku pribadi ya. HP itu kan di CCTV terakhir sudah ketahuan di hari kejadian Arya Daru pada saat dia menyapa satpam di kantor Kemlo, itu juga dibawa HP di tangannya. Pada saat dia turun mau ke kos-kosannya, dia sudah nggak bawa lagi tas, tas belanjanya ditinggal, dia sudah tidak bawa lagi apa-apa ya. Dugaannya sih mungkin aja HP-nya itu bisa dikantongin, salah satu possibility-nya. Tetapi kan bisa dicek ya sebenarnya dengan handphonenya Arya Daru tersebut, terakhir aktifnya di mana dengan menggunakan data Seldom. Dicekin aja dari HP-nya, dari nomor emailnya, lokasinya di mana terakhir. Biasanya provider itu punya datanya maksimal itu 90 hari, setelah itu akan terhapus. Ini HP juga menurut aku konyol ya, kok bisa nggak ketemu sampai sekarang. TKP sengaja dirusak, menurut Pak Nikolai. Apakah TKP yang sengaja dirusak ini adalah kategori yang di lokasi TKP kan di awal-awal itu banyak yang masuk ke sana ya. Kan ada yang melihat kok nggak pakai sarung tangan ini pada saat masuk, terus ada yang dirubah dan sebagainya. Ya ini harus ada data yang valid sih ya, karena jujur aku sih yakin ya, karena anggota forensik dan penyidik di Jakarta itu kan termasuk pusatnya di Indonesia gitu loh. Artinya orang-orang yang knowledgeable, yang berpengetahuan kuat terkait dengan forensik, pengambilan data sampling, harusnya mereka sudah jago gitu loh dibandingkan sama yang di daerah-daerah. Kayak dulu kasus Subang kan juga ternyata ada salah satu oknum yang masuk sembarangan ke sana padahal mereka tidak ada keperluannya. TKP sengaja dirusak ini, aku juga nggak tahu nih bagian mananya nih yang menurut Pak Nikolai yang paling krusial dirusaknya. Terus barang bukti banyak yang dihilangkan. Nah, barang bukti apa nih yang banyak dihilangkan? Kalau aku lihat dari perkembangan kasus ini kan yang paling nyata adalah yang di kondisi terakhirnya Arya Daru adalah plastiknya,
plastik yang membungkus sama lakban kuningnya. Itu juga sebenarnya di mana ya? Karena waktu di barang bukti yang ditunjukkan ke media itu kan lakban kuning yang baru yang dibawa sama istrinya dari Jogja ke Jakarta. Makanya kan banyak yang komentar netizen, kok itu kalau lakban yang sudah dipakai Arya Daru, tapi kok masih kelihatan baru kayak belum terbuka. Oh ternyata itu adalah yang baru memang yang dibawa sama Pita ke Jakarta karena dia mengakui pada saat persiapan mereka mau bertugas ke luar negeri ke Finlandia, itu mereka beli beberapa lakban yang tipikal seperti itu. Nah, kan aneh gitu ya. Terus juga barang bukti yang lainnya ya ada sih beberapa poin yang aku juga belum bisa sampaikan ya. Biarlah nanti menjadi pendalaman dari kuasa hukumnya. Hasil otopsi tidak dibuka secara lengkap. Apakah kategori secara lengkap ini adalah data mentahnya itu disampaikan juga atau diberikan ke keluarga atau kuasa hukumnya, nanti pihak keluarga atau kuasa hukumnya akan meng-hire dokter forensik independen, nanti datanya akan dibandingkan satu sama lain. Kalau itu adalah kategori yang dibuka secara lengkap, kayaknya bakal berat banget ya. Karena itu kan kayak lebih ke pride gak sih seorang penyidik gitu ya, lembaga negara gitu. Kok nggak percaya sama hasil penyelidikan kami? Memangnya kamu siapa? Kesannya aku nangkepnya seperti itu. Tapi kalau memang penyidik punya jiwa besar, agar bisa ngebuka kasus ini terang benderang, ya nggak apa-apa. Saya kasih ini data mentahnya ke kalian, silahkan kalian hire dokter forensik independen, nanti kita bandingkan datanya, kalau ada yang berbeda, kita lihat bedanya di mana, apakah perbedaan tersebut hanya masalah sudut pandang, atau bisa menjadi petunjuk baru. Tapi itu dibutuhkan jiwa besar yang luar biasa. Apakah penyidiknya mau apa enggak? Kan kesannya emang lu siapa gitu kan ya. Berat ini, berat banget hasil otopsinya. Padahal keluarga juga ngaku waktu otopsi itu kan yang membayar biaya otopsi kalau nggak salah keluarga bilang adalah dari pihak Pita sendiri. Karena pada saat mau diotopsi kan keluarga sudah datang ke sana istrinya dan menandatangani untuk diotopsi dan juga dia yang membayar biayanya gitu loh. Kenapa? Kok hasilnya nggak dikasih ke keluarganya langsung begitu? Biar nanti ada tim independen buat menginterpretasikan. I don't know why. Lanjut, banyak isu yang sengaja dihembuskan untuk menutup kondisi sebenarnya. Isu yang paling kenceng itu kalau menurut aku adalah dulu di pertengahan kasus adalah terkait dengan mencari kepuasan. Nyari kepuasan kan ada banyak case ya yang dulu kita bahas, yang aktor terkenal dulu yang kejadian di Bangkok, dia melakukan kurang lebih seperti itu demi mencari kepuasan. Banyak yang meyakini bahwa Arya Daru itu juga melakukan itu demi mencari sensasi begitu. Tapi kan tidak ditemukan cairan khas pria juga atau indikasi ke arah sana. Ya, ada banyak lagi isu-isu yang kesannya dihembuskan, bahkan juga banyak lah nggak usah dibahas, tapi kan ternyata semuanya itu sudah terkikis satu persatu dengan fakta-fakta baru yang muncul sekarang-sekarang ini. Tadi polanya udah kelihatan. Yang ketujuh adalah saksi kunci penjaga kos sengaja tidak dibuka. Nah, ini juga kan ada keterangan yang janggal tuh adalah di bagian awal, teman-teman. Kan Siswanto mengatakan ke, kalau nggak salah, Kapolsek Menteng ya, bilang bahwa melihat Arya Daru di malam kejadian itu kayak dia beli makan gitu ke salah satu aplikasi makanan. Tapi kok ternyata di jam tersebut dia ada di CCTV di kantornya di Kemlu. Sampai sekarang itu belum ada klarifikasi loh, apakah itu salah ngomong atau seperti apa. Nggak ada yang mengklarifikasi dari beberapa kali keterangan penyidik. Mudah-mudahan nanti kalau keluarga ditemuin oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, tolong dong diklarifikasi tentang statement dari Kapolsek Menteng pertama kali terkait dengan hal tersebut. Apakah itu salah informasi, salah ngomong, atau seperti apa gitu. Karena itu adalah indikasi adanya dugaan kebohongan. Karena kalau orang jujur ngomongnya ya ngomong aja, nggak perlu diingat-ingat apa yang telah dikatakan. Biasanya seperti itu. Gelar perkara tidak pernah diadakan. Nah, ini juga terminologi gelar perkara ini kan mungkin bisa subjektif ya. Maksudnya gelar perkara itu kan ya semuanya itu dihadirkan gitu kan ya. Ada tersangkanya ya, menjuruslah ke bagian finalisasinya seperti apa. Menurut kuasa hukum dari Arya Daru pada saat uh, press conference yang lalu ya terakhir itu bukan gelar perkara katanya, itu adalah hanya keterangan dari sejumlah saksi ahli aja. Oke, ini juga harus di-clearkan ya gelar perkara maksudnya seperti apa nanti.
Yang kesembilan adalah sidik jari diabaikan. Nah, sidik jari ini ya yang terakhir ya kita ketahui ada 4 sidik jari yang ada di area lakban plastik, tapi hanya satulah yang bisa teridentifikasi dan ternyata itu adalah miliknya Arya Daru. 3 lagi katanya nggak bisa diidentifikasi karena rusak. Percaya nggak percaya sih, ada yang yakin bahwa kalau yang milik Arya Daru bisa teridentifikasi, tapi kok yang lain rusak, bagaimana ceritanya begitu loh. Oke, terus perubahan keterangan yang terus-menerus. Tidak ada tindakan lanjutan dari para petinggi negara. Tidak adanya SP2HP. Itu adalah surat kayak penyelidikannya, perkembangannya seperti apa. Sampai sekarang kuasa hukumnya tidak mendapatkan. Ya, aku berharap tim dari Pak Nikolai Aprilindo beserta jajarannya itu bisa diberikan akses dan juga kemudahan komunikasi dengan penyidik. Dan penyidik aku juga berharap keluarga dari Pita juga istrinya mengatakan untuk segala macam komunikasi silakan bisa langsung aja dengan kuasa hukumnya. Please gunakanlah jalur itu karena secara hukum pun memang itu diperbolehkan dan sepertinya aku tangkap Pita beserta keluarga kayaknya enggan kalau langsung ketemu sama penyidik karena kesannya nanti bakal satu arah begitu loh. Tapi kalau penyidik mau ketemu dengan keluarganya Pita, mau dikasih tahu dulu poin-poinnya apa aja, nanti bisa lebih fruitful lah diskusinya itu bisa lebih produktif, nggak sekedar hanya mendengarkan doang, tapi ada feedbacknya, komunikasi. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Kalau memang penyidik merasa bahwa tidak ada yang salah, sudah berada di jalan yang benar, ya sudahlah, kenapa harus tidak mengikuti permintaan dari keluarga ataupun juga kuasa hukumnya yang tujuannya cuma satu kok, pengen mencari kebenaran dari kasusnya Arya Daru Pangayunan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.